Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama pada hadis pertama. An Talhah bin Ubaidillah anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah faqala as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an rawahul Bukhari. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya ada seorang Arab gunung yang rambutnya acak-acakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku salat apa yang difardukan oleh Allah kepadaku." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu kecuali kalau engkau mau salat sunnah. Yang ditanyakan pada brosur ini adalah Arab gunung itu orang yang hidupnya di gunung dan apa bedanya dengan Arab Badui, Ustaz? Tidak ada bedanya. Arab Badui itu juga tinggalnya di daerah pegunungan gitu. Tidak ada bedanya. Mestinya dalam hadis itu yang kamu ambil pelajaran bukan Arab gunungnya dan Baduinya. Apa yang diambil di situ? Nah, itu memberikan penjelasan buku sing teko Arab gunung, apa Arab kota, apa Badui, apa-apa. Yang penting mestinya yang diambil pelajaran di situ kewajiban sholat yang diwajibkan oleh Allah itu apa saja. Gitu harusnya gitu. Maka Rasulullah menjelaskan as-sholatul khamsu ya illa antatawwa'a syai'an. Salat yang diwajibkan bagi umat Islam itu salat yang 5 waktu. Kecuali kalau ingin salat tatawwu, salat tambahan maksudnya salat sunnah. Jadi yang wajib salat bagi umat Islam itu hanya 5 waktu. Ya. Nih, padahal dulu kan Bapak yang akad pagi berapa waktu yang lalu, dia sudah menjadi orang Islam yang baik, sholatnya hanya 2 waktu dalam 1 tahun. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri aja. Dia sudah tenang-tenang merasa menjadi orang Islam. Ya dah? Setelah dengarkan radio MTA baru menyadari berarti saya ini belum Islam ini. Jadi walaupun sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, atau sholat-sholat sunnah yang lain dikerjakan, 5 waktu tidak ditegakkan, dia bukan orang Islam. Ya. Di Islam itu ditegakkan 5 perkara, hukum Islam, rukun Islam hanya ada 5, salah satu diantaranya sholat 5 waktu itu. Maka kalau jadi orang Islam sholatnya hanya 1 waktu, jangankan 1, 4 waktu sekalipun itu belum Islam. Islam sholatnya 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dah perkara mengerjakan sholat 5 waktu terus yang lain-lain tidak dikerjakan, tidak berdosa. Itu sunnah kan. Tapi sekalipun sholat-sholat sunnah yang lain itu Adha, Idul Fitri, kemudian sholat apa lagi yang sunnah-sunnah itu kamu lakukan, kalau 5 waktu tidak dilakukan belum Islam. Ya mestinya yang kamu tanyakan itu bukan orang Badui atau orang ya, apa perlunya? Mau sing takon orang Badui atau orang gunung atau orang Arab kota, ya itu yang diambil pelajaran bukan siapa yang bertanya. Yang diambil pelajaran, apa pelajaran yang ditanyakan itu? Apalagi? Brosur halaman 2, hadis yang paling atas. In shalla qa'iman fahuwa afdhalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Rawahul Bukhari. Jika orang sholat dengan berdiri,
itu adalah yang paling baik atau sempurna. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk, maka baginya setengah dari pahala yang berdiri. Dan barang siapa sholat dengan tiduran, maka baginya setengah dari pahala yang duduk. Yang ditanyakan, bagaimana cara mengerjakan sholat dengan berbaring itu, Ustaz? Wis rasa wae. Ya, rasa tak ajari. Kowe dadi wong keset jane iso ngadeg pilih karo turu kowe. Wes. So nek wis kowe ra iso lungguh, ndak bisa duduk, ndak bisa berdiri, baru telepon saya tak ajari salat. Karo turu. Gitu. Dan salat dengan berbaring ini tadi, salat dengan duduk ini tadi, yang diperbolehkan salat dengan duduk walaupun bisa berdiri, boleh sholat berbaring walaupun bisa duduk, itu sholat apa? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh dikerjakan dengan duduk, kecuali kalau memang tidak bisa berdiri, apalagi dikerjakan dengan berbaring, ya tidak boleh. Nah, kecuali kalau memang tidak bisa diri, tidak bisa duduk, bisanya berbaring, ya mastata'tum. Coba hadis di belakangnya di bawah, dibaca di bawahnya itu. Sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin, rawahul Bukhari. Salatlah dengan berdiri, jika tidak dapat maka salatlah dengan duduk, dan kalau tidak dapat maka salatlah dengan berbaring. Nah, ini salat sunnah. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau diperintahkan oleh agama kita tentang sesuatu, laksanakan semaksimalnya. Maka sholat wajib dikerjakan dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri karena mungkin kakinya sakit atau tidak kuat berdiri, boleh dengan duduk. Dengan duduk pun tidak bisa, boleh dengan berbaring. Maka sholat itu tidak boleh ditinggalkan sekalipun fisiknya sakit sehingga tidak bisa berdiri. Tidak bisa duduk, tapi selama ingatannya masih normal, masih sadar, ya tidak boleh ditinggalkan, harus dikerjakan sholat itu. Kalau puasa tidak, sekalipun sehat, ya kamu musafir boleh tidak puasa, kamu sakit boleh tidak puasa, kamu bekerja berat sehingga untuk berpuasa merasa keberatan boleh tidak berpuasa. Tapi semuanya itu ada gantinya. Ya, ada gantinya kalau karena pergi, karena sakit, gantinya nanti diganti pada hari lain, di lain bulan Ramadan. Kalau meninggalkan puasa karena berat pekerjaannya sehingga untuk berpuasa sangat terkoso sekali, boleh tidak puasa, gantinya mengganti dengan membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Tapi kalau sholat wajib 5 waktu, selama pikiran masih normal, sekalipun fisik sudah tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisanya berbaring, itu pun wajib masih disolatkan. Masih sholatlah wajib, dikerjakan sholat itu masih wajib dikerjakan. Tidak boleh digantikan orang lain. Ya, kecuali kalau memang berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring ya tidak bisa, misalnya dibaringkan, bernapas saja sudah tidak bisa, sudah prei. Ya. Nah, itu disolatkan nanti dah ya dah, solatkan. Ya, jadi kalau sholat sunnah boleh diri, kalau bisa berdiri tapi kamu dengan duduk boleh, tapi nilainya pahalanya separuh. Ya, separuh. Bisa duduk tapi suka dengan berbaring, ya boleh, separuhnya dari berbaring nilainya. Jadi nilainya sedikit. Tapi kalau masalah pahala sedikit kan nggak apa-apa lah, kalau uang harus banyak kan itu kan, ya enggak? Nah, nek duit no ada. Ya, hari Minggu siapa bekerja ngelembur gajinya 3 kali, 3 kali lipat, wes pilih ngelembur timbang ngaji, ya dah. Ngaji ini kan cuma
Dapatnya kan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Aku sholat sunnah ya ora tahu kok kan gitu. Nah, tapi kalau gajinya 3 kali daripada hari-hari biasa kan hitung rupiahnya jelas. Ya, rupiahnya karo ganjaran kan pilih mana? Nah, pilih rupiah. Nah, itu umumnya manusia kan gitu. Karena rupiah itu bisa untuk sanggup hidup. Ya, kalau ganjaran itu kan tidak bisa untuk sanggup hidup ini. Nah, memang kalau tujuan hidup itu hanya mencari hidup di dunia ini ya tidak butuh ganjaran itu untuk apa. Tapi kalau kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah bahagia hidup itu di akhirat. Di dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Bukan tempat kebahagiaan. Semua kesenangan yang kita peroleh di dunia apapun wujudnya itu mataul gurur, kesenangan yang menipu. Artinya kesenangan yang tidak bisa dipertahankan untuk selama-lamanya. Ya, tidak bisa dipertahankan. Maka coba direnung, selama hidup sampai umur sekian tahun tuh pernah ngalami yang paling senang apa coba? Paling senang itu apa? Terus diingat-ingat, saya mengalami paling senang itu dinikmati senang itu berapa lama? Berapa lama? Nah, terbatas kan? Tapi kalau senangan di akhirat nanti tidak ada batasnya. Senang terus, gak pernah sedih, gak pernah gelisah, gak pernah bosan. Ya. Masing-masing coba merenung nanti. Selama saya hidup itu tak senengi dhewe apa. Ya. Mungkin waktu nikah itu ya, wah dirubung uang sekian banyak. Ya, coba rasakno, senengnya berapa lama? Nanti 3 bulan udah padu karo bojone terus. Ya, akhir-akhir ini kan banyak yang baru 4 bulan cerai, 3 bulan cerai. Berarti kan senangnya tidak sampai 3 bulan. Ya, tidak sampai 3 bulan. Punya sepeda motor lagi metu, wah diisik-isik terus, arep turu diisik-isik. Nanti bangun tidur ndelok neh, isik meneh. Nanti udah 3 bulan 4 bulan, wah sudah. Demoke wegah. Ya, gitu kan? Untuk kesenangan hidup di dunia. Apa sajalah. Allah sudah mengatakan tuh kesenangan menipu kok jangan diharapkan. Maka ingin cari bahagia, jangan bahagia di dunia. Dunia itu tempat bekerja, bukan tempat bahagia. Ya, tempat bahagia sungguhnya itu nanti di akhirat nanti. Maka ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu tempat persawahan, garap sawah. Ya, menuainya, panennya nanti di akhirat. Maka dunia itu tempat bekerja, di akhirat tempat menikmatinya. Ya, kalau di dunia ya tidak bekerja dengan baik, ya di akhirat nanti tempat sengsara yang sebenarnya. Ya apalagi? Salat 2 rakaat sesudah asar boleh dikerjakan karena ada sebab. Misal karena sesudah sholat zuhur atau ba'diyah zuhur, kebetulan ada kejadian tetangga sakit mendadak dan kami perlu segera menolong mengantar ke rumah sakit. Lantas ba'diyah zuhur kami kerjakan setelah jamaah sholat asar. Apakah yang kami pahami dan kami lakukan itu sudah benar Ustadz? Atau dengan kata lain, kami melakukan sholat 2 rakaat sesudah asar bukan niat ba'diyah zuhur, tapi tetap niat atau dengan kata lain, kami melakukan sholat 2 rakaat sesudah asar bukan niat ba'diyah asar, tapi tetap niat ba'diyah zuhur. Karena ba'diyah asar tidak ada rawatibnya. Mohon dimantapkan pemahaman kami tersebut. Kan tak mumet gitu. Nah, kamu sholat ba'diyah asar. Memang kamu sholatnya sholat asar. Sesudah sholat asar kamu niati ba'diyah zuhur. Sholat sesudah zuhur. Padahal sholat yang kamu lakukan itu sholat apa? Asar. Lah kok niatnya sholat ba'diyah zuhur itu gimana? Apa bingung kamu? Ya,
Ya ba'diyah asar kok niatnya ba'diyah duhur ya ora pas kan. Ya kan? Ba'diyah duhur ya nanti setelah duhur tadi. Gitu kan? Nah, memang ini kata dilakukan oleh Nabi. Nabi itu karena sibuk ba'diyah duhur tidak bisa dilakukan, terus Nabi mengerjakan ba'diyah sholat asar sebagai pengganti sholat duhur tadi. Artinya apa? Nabi itu kalau sesuatu kebaikan mestinya bisa dilakukan, kok terhalang oleh sesuatu tidak bisa dilakukan, ditukar. Jangan sampai kehilangan kebaikan. Tapi perlu diingat, Nabi mengerjakan ba'diyah asar itu awalnya memang menggantikan ba'diyah duhur yang hilang tadi. Tapi selanjutnya menjadi kebiasaan. Walaupun menjadi kebiasaan tapi tidak diumumkan. Maka banyak sahabat-sahabat yang tidak tahu kalau Nabi melakukan sholat ba'diyah asar. Ya, tidak ada yang tahu karena Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Lah yang menjelaskan setelah itu menjadi kebiasaan itu Ahlul Bait, istrinya Nabi. Karena istrinya Nabi kan selalu mengetahui apa yang dilakukan Nabi di rumah. Apa asar, sholat 2 rakaat. Tapi tidak diumumkan. Sahabat-sahabat yang lain tidak tahu. Nah, maka itu bisa berarti sholat ba'diyah asar itu khususnya untuk Nabi. Karena di lain hadisnya Nabi mengatakan la sholata ba'dal asri wala sholata ba'dal subhi. Tidak ada sholat sunnah sesudah asar, tidak ada sholat sunnah sesudah subuh. Nah, kok Nabi tadi mengerjakan asar? Iya, karena tadi menukar sesudah duhur tadi. Tapi itu dirahasiakan, sahabat-sahabat tidak tahu. Andai kata itu memang dikerjakan, disunahkan untuk yang lain, tentu Nabi akan mengumumkannya. Gitu. Yang sholat-sholat tadi kan diumumkan. 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, diumumkan semua. Sahabat-sahabat tahu, tapi sesudah asar tidak sahabat tahu. Yang tahu istri Nabi di rumah. Apalagi? Apabila mau sholat wajib, sehabis wudhu, sholat dulu 2 rakaat, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Sholat apa? Nah, saya tanya sholat apa gitu loh. Bab sholat kan mesti ada. Sesudah wudhu, saudara sebelum sholat wajib, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Mungkin kalau saudara masuk ke masjid sebelum sholat duhur, baru wudhu atau naik masjid. Masjid belum sholat duhur, saudara sholat 2 rakaat. Kan ada namanya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena akan duduk di dalam masjid tadi. Maka saya tanya sholat apa gitu. Masa sholat gak ngerti jenenge sholat apa. Sholat itu diawali dengan niat. Innamal a'malu niat. Mereka kamu sholat apa? Misalnya ditanya, Dung sholat wajib kok, sholat apa kamu? Yang penting ada apa? Di dalam hati kan ada niat saya mau sholat apa. Nah, kalau Bilal dulu selalu mengerjakan begitu, namanya sholat apa? Tohur. Sholat tohur. Sholat dilakukan setelah wudhu sebelum melakukan yang lain-lain. Langsung dia sholat 2 rakaat namanya sholat tohur. Kalau saudara mau melakukan begitu bagus. Bahkan itu kelebihan Bilal. Yang Nabi pun tidak tahu awalnya. Tapi Nabi diberi kabar oleh Allah, ya, diperdengarkan suara alas kakinya Bilal di surga. Padahal Bilal masih hidup. Maka Nabi tanya, "Hei Bilal, saya kok mendengar alas kakimu di surga, apa kelebihanmu?" Dia tidak punya kelebihan apa-apa, Bilal itu mantan budak. Ya, kelebihan sedekah, dia bukan orang kaya. Kelebihan apa? Maka dia tidak ada kelebihan apa-apa. Terus dia menjelaskan pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya selalu menjalankan, ya, sholat 2 rakaat setiap habis wudhu. Sebelum sholat wajib tadi, habis wudhu saya selalu menjalankan sholat 2 rakaat. Sebelum sholat tohur tadi.
Nah, itu kelebihannya. Ya. Lah kok Nabi tidak melakukan, kok Bilal melakukan boleh, kok tidak bid'ah. Nah, maka Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin. Bilal itu siapa? Bilal itu sahabat Nabi. Kalau Nabi melihat sahabatnya melakukan sesuatu, walaupun Nabi tidak melakukan, tapi dilakukan oleh sahabatnya, Nabi tahu, tidak menegur, tidak melarang, tidak, berarti boleh. Itu termasuk hadis takrir ketetapan Nabi. Walaupun Nabi tidak melakukan, tapi ada sahabat yang melakukan, Nabi tahu tidak melarangnya, berarti pekerjaan itu boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka kita boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Maka ikutilah sahabat, Nabi mengatakan ikutilah sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Apalagi? Apakah ada tuntunannya tentang sholat hajat itu Ustaz? Saya belum tahu, tuntunan sholat hajat itu belum tahu saya. Sholat hajat ya tukule karena mempunyai hajat kan. Mempunyai hajat sesuatu mungkin atau ngelamar pekerjaan terus sholat. Nanti biar pekerjaannya diterima, ngelamar pekerjaannya. Mempunyai hajat sesuatu, ya, sholat. Itu yang saya belum tahu. Belum tahu dalilnya, maka tidak mengerjakan wong belum tahu. Nah kalau saudara sudah tahu, ada tuntunan, ada dalilnya, silahkan kamu mengerjakan. Saya tidak tahu, belum tahu, tidak mengerjakan karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu lakukan suatu perbuatan apalagi ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Nah, selama ini ngaji sampai hari ini saya belum tahu dalilnya sholat hajat. Apalagi? Mengenai kebaikan sholat sunnah. Ada orang yang menganggap bahwa sholat sunnah kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini sebagai paradigma yang salah dan mengganti dengan paradigma yang lebih sesuai, yakni sholat sunnah kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau tidak maka akan rugi. Apakah paradigma yang kedua ini bisa dibenarkan? Yang benar paradigma yang pertama. Ya, nanti dalil paradigma pertama kan pakai dalil tadi. Ya. Oke, dalil yang kedua, dalilnya apa? Ya. Dalilnya kamu baca lagi itu. Halaman 2 yang atas tadi. Yang pertama itu malah ya. Halaman pertama. Halaman pertama itu. Antal hatabni Ubaidillahi anna a'rabiyan jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Faqala as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Dari Thalhah bin Ubaidillah bahwasannya ada seorang Arab gunung yang rambutnya acak-acakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku salat apa yang difardukan oleh Allah kepadaku." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salat 5 waktu kecuali kalau engkau mau salat sunnah." Nah, itu kan. Yang wajib itu kalau tidak dilakukan dosa. Yang wajib ya 5 waktu itu saja. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah, suatu kebolehan. Andai kata tidak sholat sunnah tidak berdosa. Maka di hadis lain ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kalau saya hanya melakukan sholat yang wajib 5 waktu itu saja. Tidak pernah mengerjakan sholat sunnah yang lain. Sholatnya wajib tok. Ya, Nabi kita mengatakan kamu masuk surga kalau memang betul-betul menjaga sholatmu.
Ya, surga. Jadi tanpa sholat sunnah itu kalau sholat wajibnya dijaga betul, masuk surga sudah. Lah manfaatnya apa sholat sunnah? Sholat sunnah kata Nabi ada manfaatnya, bisa menutup kekurangan-kekurangan bila mana nilai sholat wajib ada kekurangannya. Kalau nilai sholat wajib ada kekurangannya, kita melakukan banyak sholat-sholat sunnah, itu pahala sholat sunnah bisa menutup kekurangan nilai sholat wajib tadi. Misalnya kita sholat wajib kadang terlambat, bangunnya kesiangan, kadang-kala kehabisan waktu, atau karena apalah sehingga nilainya kurang. Nah, nilai kurang ini kalau tidak punya sholat-sholat sunnah, tidak bisa ditutup. Tapi kalau ada nilai-nilai sholat sunnah, bisa menutup kekurangannya sholat-sholat wajib. Itu. Jadi itu kalau kamu katakan rugi ya boleh saja karena tidak ada nilai tambah. Tapi kalau dikatakan yang kamu katakan tuh ya paradigma yang lama misalnya itu betul. Memang sholat yang wajib 5. Kalau kamu mau tambah nilai, nah sholatlah sunnah. Sholat puasa wajib itu 1 bulan Ramadan. Kalau ingin nilai tambah puasa-puasa selainnya wajib, puasa sunnah boleh. Banyak puasa-puasa sunnah. Yang kemarin brosur puasa sudah dikeluarkan. Itu kan. Jadilah tadi ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Ya, apalagi? Dari brosur cukup. Ya. Ini ada yang menanyakan tentang hukum BPJS. Ya, kenapa? Ustadz, sekarang ini sedang rame-ramenya orang membahas tentang fatwa MUI yang mengharamkan BPJS. Bagaimana tanggapan Al-Ustadz tentang BPJS tersebut? Menurut tuntunan, BPJS itu masalah dunia. Kalau masalah dunia itu mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi masalah BPJS ini ada pro dan kontranya. Contohnya, kalau membayar iurannya terlambat kena denda. Uang jaminan tersebut dimasukkan dalam bank konvensional, bukan bank syariah. Itu yang saya ketahui lewat televisi. Untuk itu mohon pencerahan dari Al-Ustadz yang sejelas-jelasnya sebelum saya ikut BPJS. Sebetulnya kamu mestinya tanyanya bukan kepada saya. Tanya kepada MUI supaya dijelaskan sejelas-jelasnya apa alasannya mengharamkan BPJS. Tanya sejelas-jelasnya pada MUI saja, jangan pada saya. Nah itu uangnya kan dikembangkan lewat bank konvensional, bukan syariah. Kalau dari situ kacamatanya, pegawai negeri tidak ada yang menerima gaji yang halal. Semua pegawai negeri gajinya haram. Terus sudah metua dari pegawai negeri. Pegawai negeri dikira uang dari mana? Ya, kan juga dari uangnya diambil dari bank. Bank apa itu? Bank syariah atau bank konven? Nah, udah pegawai negeri haram kabeh. Wes jangan kamu jadi pegawai negeri karena gajinya haram. Wes keluar wae. Hati-hati loh ya, jangan dipotong sekian tok loh ya. Nanti dipotong sekian tok disebar luaskan gitu loh. MTA mengharamkan pegawai negeri. Nek ngono kan kupingnya budek kuwi. Ya nah? Jadi kalau sampai begitu kupingmu budek. Tapi kalau nanti harus dimulai keterangan saya dari awal. Kalau orang mendengarkan radio setengah-setengah, ya kadang-kadang kupingnya satu dengarkan satu tidak, ya jadi gitu tadi. Maka sekarang sedang rame-ramenya dibicarakan di TV, ya biar saja yang rame kan di TV itu kita nggak usah rame-rame. Biarkan saja yang ikut BPJS silahkan,
Malah warga MTA semua saya suruh anjurkan ikut BPJS. Di BP kita, Balai Pengobatan kita juga menerima BPJS. Yang berobat ke Balai Pengobatan MTA, ada BPJS, menerima pengobatan BPJS. Itu kalau saya menilai BPJS itu gotong royong. Masa BPJS saya tiap bulan bayar terus gak pernah berobat, sakit tosik. Ya, sakit tosik itu kan berobat. Sebelum ada BPJS, pegawai negeri itu sudah dipotong tiap bulan yang namanya asuransi kesehatan. Ya tak? Sudah ada BPJS itu askes digabungkan jadi BPJS tadi. Asuransi kesehatan, ya, pegawai negeri itu kamu sakit atau tidak sakit dipotong gajinya. Ya alhamdulillah dipotong gajinya tidak pernah sakit. Ya tak? Daripada kamu tidak dipotong sakit. Ya, nah nanti kalau yang dipotong itu sakit, pengobatan misalnya dari sini kurang, kalau BPJS ini kan yang kuat, yang tidak pernah sakit, ibaratnya membantu saudaranya yang sakit. Kalau saya menilai malah ada kegotong royongannya itu. Ya, ada gotong royongnya. Maka yang sakit-sakit ini, coba ada BPJS kan misalnya sakit. Ya, tahu-tahu baru bayar berapa bulan sakit. Operasi apa biayanya 30 juta. Gratis semua kok. Padahal kamu masuk BPJS baru bayar berapa bulan? Kayak BPJS yang kelas telu. Berapa tiap bulan yang kelas 3 itu? Ya? 25.000. Baru bayar 4 bulan berarti 100.000, terus sakit biayanya 30 juta. Nah, duit dari mana itu? Itu dari sumbangan teman-temannya yang tidak sakit itu. Kalau saya menilai bagus itu. Kalau itu dilaksanakan dengan betul baik. Ojo ndelok bank konvensional atau syariahnya. Ya tak? Kalau dari situ bank syariah Indonesia itu belum memadai. Ya, masih banyak yang dikelola oleh bank konven daripada bank syariat untuk kepentingan-kepentingan negara secara umum termasuk gaji pegawai negeri barang itu. Nah, kita sebagai orang Islam, ya, kalau di negeri seperti kita ini ada bank konvensional, ada bank syariat, lah tentunya kalau mau menabung, kalau mau minjam ya ambil di bank syariat. Karena ada syariat kok. Pilih yang tidak syariat, ya dah. Nah, mestinya kita pilih yang syariat. Tapi untuk secara keseluruhan, bank syariat itu belum bisa mengcover segala kebutuhan negara ini. Termasuk memberi gaji para pegawai itu belum mampu, belum bisa. Perkara Majelis Ulama memfatwakan BPJS haram, ya biar saja. Kalau kamu ragu, tidak usah ikut. Ya tak? Islam itu kan enak kan? Tak mayuribuka ila malayuribuka. Kalau kamu ragu tinggal, sudah tidak usah ikut. Yang tidak ragu dan mantap kalau itu tidak haram, silahkan ikut. Macam Majelis Ulama itu boleh dipakai, boleh tidak. Majelis Ulama juga memfatwakan rokok itu haram. Tapi ulama yang rokok ada enggak? Malah pondok-pondok pesantren ini orang mau ulama bayi-bayi sekopondoknya mau dong rokok kok malah. Ya, dong rokok. Ya. Nah, oleh karena itu yang rame biar rame, kita jangan suka rame. Memang orang itu kadang-kadang suka rame. Makanya kalau agama itu kalau kurang memahami dengan betul, ya serame tok isinya. Ya, tiap orang podo, setiap tidak sama dengan dirinya, ya diramekan. Semua orang tuh maunya seperti supaya harus sama dengan saya, tidak bisa itu. Ya,
Sudah, kalau ingin tahu secara jelas-jelasnya, tanya ke MUI sana. Apa? Karena MUI yang mengharamkan, maka tanya ke sana. Apalagi? Ada pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan diterima atau tidak pada besok pagi, Ustaz. Jual beli kredit motor dengan kesepakatan apabila telah membayar angsuran, apabila telat membayar angsuran akan dikenakan denda. Itu apakah termasuk riba? Kemudian bagaimana hukumnya bila saya bekerja sebagai kolektor di tempat tersebut? Nah, gue perlu ditanyakan. Kolektor itu tugasnya apa kolektor itu? Ya? Orang mau sekedar nagih karo meden-medeni. Ya, nagih dan meden-medeni, kalau perlu mengancam gitu loh. Itu tugas debt collector. Nah, warga MTA jangan ada yang menjadi petugas seperti itu. Jangan menjadi tugas seperti itu. Ya, tak? Memang ditagih itu perlu, apalagi kalau kita kaitkan dengan Islam. Kalau memang Islam menganjurkan, mengajarkan, kalau memang tidak punya berilah kelonggaran. Nah ini belum punya, ya dah diberi kelonggaran. Nabi mengatakan man nafasa musliman nafasallah fid dunya wal akhirah. Siapa memberikan kelonggaran pada saudaranya sesama muslim, Allah memberikan kelonggaran di dunia dan di akhirat. Ya. Kena ora iso tenan. Itu piye? Paribasane dibelah wis ra metu getih apa ya di. Apa ya kon meksa kon ngetokke getih apa getih wis entek. Gimana? Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain memang ada dasar orang yang beler ya ada. Jane nyaur utang tuh bisa. Yang orang gue nyaur utang, gue butuh-butuh lainnya, nanti kalau pas jatahnya nyaur utang ditagih kondoran duwe. Mau orang duwe gue nyaur utang lah kok sepeda motornya ganti anyar, TV-nya ganti berwarna, gitu. Itu kan rumahnya ganti direhab baru, berarti memang kamu tidak niat nyaur utang. Kalau punya duit mestinya untuk nyaur utang kamu gunakan untuk yang lain-lain tadi. Lihat itu tipe orang beler. Tidak mengerti bahwa hutang itu menjadi tanggungan. Orang mestinya bisa masuk surga, tidak jadi karena tertanggung oleh hutangnya, tertahan oleh hutangnya. Karena kebanyakan manusia itu memahami hutang itu wajib. Nyaur hutang hukumnya mubah gitu loh. Itu harus diluruskan. Yang wajib itu nyaur hutang, kalau hutang itu mubah. Jangan dibalik, utangnya wajib. Jadi kalau utang itu seolah-olah besok Senin loh, betul ini saya kanggone esok Senin. Desak-desak sing ngutangi kon ndang ngetokke. Setelah dikeluarkan betul, nyaurnya ini mubah. Mubah itu disaur ya boleh, tidak ya boleh kan itu kan, wong mubah. Maka kebanyakan kalau cara memahami begitu ya, nah utang mesti wegah bayar, wong mubah. Ya, padahal hutang itu wajib untuk dibayar. Siapa yang punya hutang, penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu pun dikatakan Nabi itu berbuat kedoliman. Matlul ghani dzulmun. Mestinya saya bisa bayar hutang sekarang, tak tunda besok itu zalim. Zalim. Maka sampai Nabi mengatakan orang besoknya mestinya masuk surga, tidak jadi masuk karena tertahan oleh hutangnya. Maka yang masih punya hutang-hutang itu ya. Dan dikatakan Rasul juga, teman yang paling buruk adalah hutang. Wes toh, teman yang paling jelek itu hutang. Lo ngarturuhe diganggu kok. Kan banyak orang tidak bisa tidur ya, karena terganggu oleh hutang. Besok pagi saatnya mengangsur hutang.
hari ini malam nanti belum dapat untuk bayar, itu wis turu rasa tenang. Teman yang jelek tau enggak turu punya diganggu kok. Nah, mula jodoh duwe utang. Kecuali kalau memang ada jagane betul, iso nyaur, dan jangan jadi orang yang dolim. Kalau memang bisa nyaur utang saat itu sudah ada ya sahur, jangan ditunda dulu. Penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu itu kedoliman. Itu kan? Di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 280, Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Baqarah 280. Jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran atau kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Maksudnya sampai dia dapat membayar hutangnya, beri tangguh. Jadi kalau orang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Berkelapangan maksudnya bisa membayar hutang. Dan menyedekahkannya, ya, sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itulah orangnya, wah koso tenan. Saya ndelok ke rumahnya, ndelok wah ini ya kasihan. Maka tadi saya katakan, wah ini mbok paribasane diperes-peres ae ora metu duduhe. Dibelah wis getihe wis ora enek. Lah kalau keadaan semacam itu mau suruh apa? Maka kalau kamu melihat kondisi semacam itu, kamu sedekahkan, kamu bebaskan, ya sudah rasa mbok pikir utangmu itu lebih baik. Pahalanya besar. Kalau memang kamu tidak mensedekahkan, beri kelapangan sampai dia bisa membayar hutang. Debt collector tidak mau tahu yang begitu itu. Pokoknya janjimu ini kudu bayar. Orang tak ambil kendaraanmu, gitu dah. Nah itu dipaksa-paksa. Maka itulah kalau mau kredit pada hakikatnya boleh saja kredit itu. Tapi kalau memang sekiranya berat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani umatnya kecuali menurut kemampuannya. Allah aja tidak membebani hambanya manusia ini yang di luar kemampuan, jangan sampai kita membebani diri kita sendiri yang di luar kemampuan. Itu namanya menganiaya diri. Kalau memang belum mampu punya sepeda motor, ya rasa sepeda motor. Sepeda ontel itu sajalah, malah sehat, olahraga. Sepeda ontel pun belum punya, belum mampu, jalan kaki. Alhamdulillah Allah kasih kaki kita sehat. Yes, kita tidak usah pakai sepeda pun jalan di mana-mana. Udah disyukuri. Jangan melihat di atas, kancane sepeda motoran aku jek sikilan wae. Nah, maka Nabi kita mengatakan urusan dunia itu unduru ilaman huwa asfala minkum wala tangduru ilaman huwa fauqakum. Urusan harta dan dunia itu lihat orang di bawahmu. Jangan melihat di atas. Kalau kamu melihat di bawahmu, kamu bisa bersyukur. Alhamdulillah. Belum punya sepeda motor, sudah punya sepeda ontel yang sehat juga. Alhamdulillah belum punya sepeda ontel diberi kaki sehat. Udah tak? Itu banyak saudara kita sepeda ontel yang tidak punya, jalan pun susah karena kakinya nggak sehat. Itu kita harus bersyukur. Jangan lihat di atas. Lihat di atas, oh sana sepeda, sudah sepeda motor. Sepeda motor nanti delok dhuwurine, lho enek sing pakai mobil. Nah, pengen meneh. Delok atasnya ada yang pesawat terbang. Ya. Maka dunia itu enggak ada habisnya. Maka iqna bil qalil ya'ti kal katsir. Syukuri yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit,
nanti Allah akan mendatangkan yang lebih banyak. La in syakartum lazidanakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Maka nikmati, syukuri yang sedikit tadi, nanti akan diberi yang lebih banyak. Tapi kalau kita tidak bersyukur sekalipun banyak, rasanya ya sedikit terus. Walaupun diberi harta oleh Allah banyak, tapi karena rasa syukurnya kurang, adanya ya kurang terus. Maka Nabi mengatakan al-ghina, ghina nafas, yang disebut orang kaya itu kaya jiwanya, bukan kaya jumlah hartanya. Banyak orang jumlah hartanya banyak tetapi merasa kurang. Atau jikui bukan miliknya. Orang-orang yang korupsi itu hartanya banyak tapi tidak pernah cukup, masa masih ngambil di tempat orang lain saja. Bukan miliknya.